Halo teman-teman, kembali lagi di Kepo Yuk. Kali ini kita bersama rekan-rekan dari Jabodetabek. Boleh diperkenalkan satu persatu nama dan areanya. Halo, saya Penny, CSS untuk wilayah DKI Jakarta. Halo, saya Intan, CSS untuk area Cikarang. Saya Lutfi dari Tangerang. Saya Savana dari Cirebon. Satu lagi ada Karisma yang hari ini tidak bisa mengikuti untuk hadir di sini, yang mana dia adalah CSS untuk area Bogor. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dengar-dengar nih katanya kalau teman-teman di area tuh kan nggak mau tuh dipindah di DKI, di area Jabodetabek. Katanya sih lebih berat. Kira-kira bener nggak sih itu? Terus challenge-nya tuh apa aja sih? Kalau aku sih mungkin tiap orang, terus tiap daerah punya tantangan sendiri-sendiri ya. Kalau aku sendiri sebelumnya kan aku setahun di Kota Bekasi. Terus habis itu 3 tahunan aku di Jakarta. Kalau menurut aku antara Kota Bekasi sama Jakarta memang nggak beda jauh sih. Jadi kalau menurut aku sendiri untuk yang di wilayah Jabodetabek dari segi kompetisi menurut saya itu lumayan tinggi. Jadi kompetisi antar perusahaan gitu sangat bersaing. Oke. Yang lain yang mau nambahin ada? Sama. Iya, sama. Sejauh ini masih sama untuk per area itu tetap beda dari segi untuk lingkungan ataupun customernya tetap itu beda. Oke, kita sebagai tim support ya, itu kan kerjaannya macam-macam nih. Ada presentasi, maintenance, info produk. Nah, menurut kalian ini pekerjaan apa sih yang paling berat dan yang paling kalian sukai itu yang mana? Mungkin kalau dari saya yang paling berat sebenarnya nggak berat sih, cuman biasanya makan waktu lebih panjang dibandingkan dengan pekerjaan lainnya adalah maintenance gitu, karena kan kita benar-benar perlu detail untuk cek keseluruhan dari spare part alat ya supaya alatnya kondisinya oke gitu. Nah, kalau yang paling disenengin ya job desk utamanya sih info produk ke instansi-instansi yang kita kunjungi setiap harinya, karena kan di situ kita bisa bertemu dengan orang yang berbeda, dengan latar belakang berbeda, jadi pastinya setiap bertemu dengan orang baru punya wawasan yang baru juga. Upi mungkin mau nambahin? Sama sih kayak yang Mbak Intan tadi, yang paling challenging juga kalau ada user yang agak rewel gitu, misalkan alatnya lagi error gitu kan. Cuman ya itu yang agak nguras tenaga sih. Harus sabar ngadepin customer yang agak rewel. Yang paling disukain apa dari job desk-nya? Mungkin training, cuman jarang. Oke. Yang paling disukai? Kalau aku yang paling disukai itu malah maintenance. Soalnya kalau maintenance sendiri itu menurut aku kan aku bisa melakukan pekerjaan yang kayak butuh skill khusus gitu kan, nggak semua orang bisa maintenance gitu ya. Nah, menurut aku kalau maintenance alat itu salah satu kegiatan yang menyenangkan buat aku. Selain itu kan aku bisa kayak tambah ilmu baru dari dokter, analis gitu. Kalau Savana, apa yang paling disukai? Sama sih kayak Mbak Penny itu, cuman tambahnya juga suka install alat sih itu, walaupun nggak banyak. Oke. Selanjutnya kalau kalian dari masing-masing dari kalian kalau dikasih pilihan, pilih di DKI atau Jabodetabek sebulan atau di luar pulau 6 bulan. Dari Mbak Penny dulu mungkin. Kalau
Aku sih di DKI Jakarta 9, soalnya di sini lebih dari 2 tahun. Udah biasa ya. Kalau saya pastinya DKI karena memang asli DKI. Aku DKI jauh. Sapana? Sama, soalnya lumayan lama juga sih untuk di area Jawa Barat, termasuknya DKI juga. Jadi bahwa DKI itu lebih menyeramkan dan lebih berat itu bohong ya? Bohong. Oke Buktinya kita aja. bisa mengatasi. Dan buktinya pada betah semua di DKI. Karena udah pada betah nih di DKI, jadi kalian merasa keren nggak sih kalau kalian jadi tim DKI? Dan alasannya tuh kenapa? Merasa keren dong pastinya karena DKI sendiri kan seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Penny ya, persaingan atau kompetisinya khususnya di dunia bisnis perusahaan jasa sari ini lebih ketat mungkin dibandingkan area pinggiran atau di luar pulau gitu. Jadi pastinya di sini lebih menantang sih kalau buat saya sendiri. Ngomong-ngomong soal jawabannya Mbak Intan tadi kan, di DKI kan persaingannya ketat. Jadi pastinya kan ada perusahaan-perusahaan besar yang lebih besar dari kita juga pasti ada kan ya. Kalian merasa tertantang nggak sih kalau ketemu perusahaan yang lebih besar dari kita gitu? Terus gimana cara menghadapinya? Kalau menurut aku nganggapnya itu ya nggak apa-apa sih, saingan nggak apa-apa asalkan itu saingannya sehat ya, dalam arti kita nggak saling menjatuhkan produk antar perusahaan seperti itu. Ya mungkin kita lebih kayak saling berbagi info, misalnya itu kayak misalnya di satu fasilitas itu punya kesempatan untuk perusahaan lain untuk masuk, kita juga bisa kasih info supaya kan kita bisa jalin komunikasi yang bagus. Kalau merasa tertantang pastinya ya, karena tadi yang sudah saya sebutkan memang persaingannya sangat ada, kompetisinya sangat terasa di DKI karena memang pusatnya persaingan bisnis gitu. Nah, tapi namanya dunia bisnis pasti ada aja kompetisi dan persaingan. Jadi tetap dijalani aja gitu, karena nggak selamanya pesaing kita ini akan selamanya jadi pesaing gitu. Mungkin aja pesaing-pesaing yang kita temui ini bisa jadi referensi untuk kerjasama ke depannya gitu, karena kan bisa aja nantinya kita bisa saling bertukar informasi produk, kemudian informasi apapun yang kita temui di lapangan yang kemungkinan nantinya bisa jadi rekanan gitu, jadi menjalin hubungan yang baik untuk bisa kerjasama. Ini kan di lapangan udah sering ya ketemu sama pesaing, sama kompetitor. Pernah nggak sih ditawarin kerjaan sama kompetitor dan kenapa nggak diambil? Sampai sekarang masih di Gandasari. Kalau dari saya sih belum pernah. Oh belum pernah ya? Kalau aku juga belum pernah sih sejauh ini. Saya sendiri pernah sih sebenarnya dulu waktu awal-awal pandemi Covid ya, karena kan banyak tuh muncul pengusaha-pengusaha baru yang produknya memang khusus produk-produk Covid gitu. Kenapa waktu itu nggak ambil? Karena apa ya? Udah nyaman aja sih ngejalanin yang di sini, karena kan adaptasi dengan lingkungan baru juga nggak gampang ya. Jadi waktu itu nggak ambil ya karena memang bukan sih, mungkin apa ya, nggak tertarik aja sih, kurang tertarik dengan tawaran yang ada waktu itu. Kalau dari aku pernah sih dulu, cuman ya belum tertarik aja untuk pindah ke perusahaan lain, masih nyaman di Gandasari. Oh ya, hatinya masih buat Gandasari ya. Terus kalau di Jabodetabek itu kan kayaknya sih hektik banget ya, sibuk gitu kelihatannya. Kalian sering ini nggak sih nyempetin buat healing? Dan biasanya kalau healing tuh ngapain, kemana gitu? Kalau aku healing itu di deket-deket sih, nggak jauh-jauh, paling kayak ke Bogor atau ke tempat-tempat wisata. Kan di Jakarta juga banyak ya, kayak di Jakarta Utara itu banyak tempat wisata. Nggak jauh-jauh sih dari Jakarta. Aku juga sama sih, karena anak Jakarta banget. Jadi kalau healing pun gak usah jauh-jauh, ya masih sekitar Jabodetabek gitu. Apalagi sekarang di Jakarta sendiri kan
sudah berjalan program pemerintah banyak revitalisasi taman-taman ya. Nah itu kan juga udah cukup untuk merefresh pikiran sejenak dari pekerjaan yang numpuk ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh sih kalau itu ya. Kalau aku karena aku anak rumahan ya. Nah, jadi Netflix di kasur. Netflix and chill. Boleh. Oke. Kalau aku sama kayak Upi, lebih ke apa namanya di kos aja sih biasanya gitu, nge-recharging untuk energi. Nonton BTS ya. Oke, sekarang kita bakal kepoin tim Jabodetabek nih. Tes kekompakan ya. Pertanyaan nomor 1, kira-kira warna favoritnya Mbak Intan itu apa? Oh kayaknya nggak ada yang spesifik deh. Loh, orangnya juga gitu. 1, 2, 3. Apa tuh? Jadi yang masuk kategori ini betul. Pastel. Pastel salah semua. Salah semua. Next, makanan favoritnya Upi. Dia semuanya dimakan deh. 3, 2, 1. Asalkan makanan. Semua suka ayam. Atau Pemakan pemakan segala cemilan kering kayak basreng atau makaroni. termasuk makanan semua makanan makanan. juga bener ya. Karena apa ini juga nulis ayam makan juga sebenarnya. Ya gitu. Next, hal apa yang paling Savana sebel? Aku sendiri. Tiga, dua, satu. Menunggu gak tepat waktu terus berantakan berisik. Nggak ada yang bener ya berarti. Savana tidak suka berantakan guys. Next, hal apa yang bikin Mbak Penny sedih? Oke, 3, 2, 1. Gak ada tiket mudik. Keluarga kadang rusak Bertanya tuh Barangnya rusak. Iya. Ya Savana bener. Savana paling mendekati ya. Savana paling mendekati Intan juga karena Penny keluarga. Oke. Family woman sekali. Terus ini pertanyaan terakhir. Selain Savana ya. Intan punya tempat? Kira-kira siapa sih dari kalian tuh yang udah punya apa yo? Punya pacar? Patras? Siapa? Tiga, dua, satu. Intan, Penny. Enggak kan? Oh iya. Bahkan bener. Penny, Intan. Loh, yang punya pacar nggak mengaku tapi. Ada Upi the way Upi. Aku punya calon suami kok enggak. Jadi skornya masih Kayak rata pas ya. bulet Yang paling gitu. bulat berapa nih? 2 ya. Yang paling bulat. Paling bulat 2. Yang tadi keluarga sama apa tadi? Makanan Upi. Makanan. Berarti Upi sama Savana yang paling mengerti. Timnya. Ternyata diam-diam kalian care. Oke. Baiklah, itulah sesi Kepoyuk dengan tim Jabodetabek. Sampai jumpa di Kepoyuk selanjutnya. Dadah.